Boleh nggak kita memberi kritik ke rekan kerja atau atasan? Kalau pertanyaannya boleh, boleh. Tapi masalahnya kita harus pinter-pinter lihat orangnya. Ada kadang-kadang orang yang kalau dikritik tuh seneng gitu, makasih ya. Nah, kalau yang begitu-begitu kita gampang. Tapi kalau sudah tahu orangnya anti kritik, ya lebih baik jangan coba-coba. Nanti malah jadi masalah, niat baik kita jadi masalah. Itu intinya gitu ya. Tapi kalau menurut saya, kalau kita menyampaikan kritik itu pertama juga harus melihat kedekatan. Kalau saya dekat misalnya ya sama bapak gitu kan ya, bro, rambut cukur dikit, berantakan, nggak tersinggung. Karena apa? Dekat, teman, gitu kan ya. Tapi kalau saya nggak kenal, datang-datang langsung main kritik, mungkin orang bisa tersinggung. Itu kuncinya itu. Jadi kenapa kita dalam lingkup kantor ya, termasuk kita dengan bawahan, kita rekan kerja, kalau kita punya kedekatan, no problem. Ya. Jadi pertama, lihat karakternya, kedua, kedekatan kita ada atau enggak. Kalau enggak, lebih baik diem. Ya. Walaupun kita tahu gitu ya, kalau saya mengkritik demi kebaikan dia, tapi kalau saya tahu orangnya model seperti itu, yang sering korslet gitu ya, udah korslet gitu ya, maksudnya baik dikasih tahu korslet, yang begitu saya lebih baik diam. Itu intinya. Nah kalau ke atasan sebenarnya saya bersyukur ya, karena dalam karir saya sejak dulu sampai sekarang, saya kan ngelewatin semua posisi. Dari mulai operator pernah, jadi staff pernah, supervisor, asmen dulu ya, jadi superintendent ya, lalu sebagai manajer, lalu sebagai terakhir VP, sekarang jadi direktur. Jadi semuanya sudah ngalamin. Pada prinsipnya sebenarnya kita sebagai atasan juga butuh kritik, Pak. Butuh masukan. Hanya problemnya kritik itu harus disampaikan dengan cara yang tepat. Tidak menyudutkan, tidak memojokkan, ya. Kadang-kadang anak buah, Pak, sebaiknya gini, Pak. Oh iya juga ya. Kadang-kadang kita sadar itu salah. Oh iya ya. Tapi kadang-kadang kalau disampaikannya nggak tepat jadi masalah tuh nanti. Ya, kadang-kadang harus pas gitu. Atau lagi diskusi sama atasan, Pak, itu bagus sih Pak. Tapi ada ide lain nih Pak ya, kalau bisa dilengkapi seperti, nah beliau tuh paling seneng kalau kita ngomongnya tidak melawan. Kalau kita bilang, wah salah tuh Pak, nanti bisa begini-begini, itu biasanya jadi emosi. Jadi nggak terima. Tapi kalau ngomong, Pak, ini bagus, bahkan saya punya ide tambahan Pak, supaya ini idenya Bapak lebih bagus. Seneng dia. Jadi apa? Seperti orang kayak naik motor tuh ya. Nih, kalau naik motor ya. Yang bahaya kalau kita nyebrang bagaimana naik motor? Gini, betul ya. Bahaya ditabrak, Pak. Coba, yang paling bagus gimana kalau jalurnya? Ini jalur ke sana, jalur sini. Yang paling halus bagaimana? Nyebrangnya supaya nggak resiko ditabrak. Kalau nyebrang dari sini ke sini, gimana? Ikutin dulu. Itu ya. Lama-lama ke tengah, sampai ujung baru muter. Ini resikonya lebih rendah. Banyak orang senangnya begini kan. Sikat, hajar gitu kan ya. Sama ketika berkomunikasi dengan atasan juga, kita harus satu jalur dulu. Ya. Jadi nggak kerasa kan ya. Dia merasa bahwa anak buah saya juga menyetujui. Anak buah saya juga support. Walaupun ujungnya, Pak, ada masukan loh. Nah, boleh tuh. Gitu. Frekuensi ya, kalau bahasa sekarang ya. Apa? Satu frekuensi 50.000. Betul. Ingat loh Pak, ini bagus nih istilahnya nih ya. Kadang-kadang kalau bicara sama atasan, kita harus satu frekuensi. Kalaupun kita berbeda, simpen perbedaannya Pak. Buat frekuensi yang sama dulu. Nanti kalau kelihatannya momentumnya sudah pas, barulah kita bicara hal yang berbeda. Itu inti, gitu ya. Inti kita komunikasi dengan atasan. Gitu Bu ya.